Di masa kecilnya, beliau sudah dilatih keberanian oleh sang ibu, Sofiyah radhiyallahu anha. Beliau radhiyallahu anhu juga dikenal sebagai saudagar yang kaya berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat berhasil dalam bidang perdagangan, namun harta yang didapat tidaklah membuat ia lupa bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat, kembali lagi dalam program terbaru kami, Hayatus Sahabah. Perkenalkan, nama saya Mikdad bin Fathi bin Syukri Gibran. Saya akan membawa kisah sahabat Zubair bin Awam. Sebelum saya menyampaikan kisah Zubair bin Awam, saya akan menyampaikan bahwa pentingnya ilmu. Kama qala syair, laula ilmu lakana an-nasu kal bahaim. Yang artinya, jika tidak ada ilmu, manusia bagaikan hewan atau binatang. Zubair bin Awam juga termasuk as-sabiqun al-awwalun, atau sahabat-sahabat yang pertama memeluk Islam. Bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan istri Nabi Muhammad SAW, Khadijah binti Khuwailid. Zubair juga termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sayyidina Zubair bin Awam menikah dengan putri Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Setelah hijrah ke Habasyah pada tahun 2 Hijriah, kemudian ke Madinah dan mendapat anugerah, yaitu Allah mengkaruniai putra bagi Zubair radhiyallahu anhu, putra yang bernama Abdullah, dan putra kedua Mus'ab radhiyallahu anhum. Beliau dilahirkan 20 tahun sebelum Hijriah. Di masa kecilnya, beliau sudah dilatih keberanian oleh sang ibu, Sofiyah radhiyallahu anha. Seperti berada dalam kegelapan, dan di masa kecilnya, Zubair sudah mahir dalam menunggang kuda dan seni berperang. Hingga para ahli sejarah menuturkan, Zubair bin Awam adalah sahabat yang pertama menghunus pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau radhiyallahu anhu juga dikenal sebagai saudagar yang kaya berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat berhasil dalam bidang perdagangan, namun harta yang didapat tidaklah membuat ia lupa bersedekah. Bahkan beliau dikenal sebagai sahabat yang sangat dermawan dan sangat baik. Sebab keislamannya
berkat kiprah sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di umurnya 15 tahun. Namun sama seperti sahabat yang lainnya, cobaan pun menerpa. Di saat keislamannya diketahui oleh orang-orang Quraisy, terutama dari kalangan keluarganya, pamannya Zubair pun melakukan hal yang sangat menyiksa padanya, yakni tubuh Zubair digulung dengan tikar, lalu dipanaskan dengan api. Hal ini dilakukan agar beliau mau kembali ke agama yang semula. Namun kata-kata yang keluar dari mulut sahabat mulia ini adalah Wallahi, Wallahi, lan arji'a ila dini ma qablah. Yang artinya, tidak, demi Allah, demi Allah, demi Allah, saya tidak akan kembali kepada kekufuran selamanya. Dalam sejarah dijelaskan beberapa kiprah dan perjuangan beliau dalam peperangan yang sangat mengagumkan. Tidak ada pertempuran yang dialami oleh Rasulullah SAW, melainkan Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu selalu ikut andil. Sehingga ahli sejarah mengungkapkan, jika kaum muslimin mendapat kesulitan dalam menghadapi musuh yang kuat, maka mereka akan melapor ke Rasulullah, dan Rasulullah SAW akan memanggil Sayyidina Zubair untuk menyelesaikannya. Tanpa ada rasa takut, berani sahabat Zubair yang bagai macan yang sedang mengejar mangsanya, ia pun dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, seperti yang terdapat dalam sejarah perang Uhud, di mana terdapat orang musyrikin yang sangat kuat dan dikenal sebagai Qabsyul Katifah, yang artinya panglima kuda terhebat. Orang itu bernama Thalha Al-Abadari. Orang ini lalu keluar dengan menunggang unta, lalu menantang duel satu persatu atau satu lawan satu. Tak satu pun dari kaum muslimin yang menjawab seruan Thalha Al-Abdari tersebut, kecuali satu orang, dialah Sayyidina Zubair bin Awam. Seketika itu Zubair pun maju dan melompat bagai singa yang garang. Zubair pun berada di atas unta dan langsung membanting Thalha dan berhasil melumpuhkannya. Sahabat, selain dalam perang Badar dan perang Uhud, kiprah beliau radhiyallahu anhu juga tercatat dalam beberapa pertempuran lainnya. Di antara yang paling terkenal adalah perang Yarmuk, di mana tercatat dalam sejarah Zubair termasuk salah satu pasukan yang paling berani di antara yang lainnya, di mana dengan gagah berani dan skill tempurnya beliau melesat bagai halilintar, mengobrak-ngabrik barisan pasukan Romawi sampai barisan paling ujung, lebih tepatnya sampai pintu gerbang Romawi, dan kembali lagi ke barisan kaum muslimin. Hal ini pun dilakukan sebanyak 2 kali, dan yang kedua kalinya ia pun terkena tebasan pedang di bahu dengan luka yang paling dalam. Sahabat, kisah heroik lainnya ketika umat muslim berhasil menaklukkan Mesir di bawah pimpinan sahabat yang terkenal akan kecerdasannya, yakni Amr bin As radhiyallahu anhu. Ketika pertempuran yang bersejarah di mana pasukan muslimin yang berjumlah 4.000 pasukan harus menghadapi pasukan Romawi
yang berjumlah 240.000 pasukan. Kaum muslimin berhasil mengepung tetapi tidak menembus benteng. Kemudian Amr bin As radhiyallahu anhu meminta bantuan kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, meminta mengirim pasukan bantuan. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengirim 4.000 pasukan, ditambah 4 orang yang masing-masing menyamai 1.000 pasukan, yakni keempat orang tersebut adalah Zubair bin Awam, Mikdad bin Amr, Ubadah bin Samit, dan Usamah bin Muqlad radhiyallahu anhum. Pasukan tersebut dikepalai oleh Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Dikisahkan beliau menyusun strategi untuk menaklukkan benteng, yang pada akhirnya beliau berhasil melumpuhkan pasukan Romawi dan menaiki benteng itu menggunakan tangga. Beliau pun bertakbir, Allahu Akbar. Maka sahabat pilihan ikut naik membantu Zubair, dan akhirnya dapat membuka pintu gerbang tersebut. Itu beberapa kisah heroik beliau yang patut kita ketahui. Zubair bin Awam wafat pada umurnya yang berumur 67 tahun. Yang beliau radhiyallahu anhu meninggal syahid pada bulan Rabiul Awal pada tahun 36 Hijriah dalam perang Jamal. Sahabat, hazihi suwarum min hayatis sahabah, atau gambaran kisah kehidupan sahabat yang mereka ikhlas berjuang dalam menegakkan amar ma'ruf wa nahi mungkar, yang muttaqin, berwibawa, berpendirian teguh, tahan uji, tidak congkak atau tidak sombong, tidak serakah, bersikap tegas terhadap musuh-musuh mereka, dan berkasih sayang sesamanya. Mereka bersedia mati guna menegakkan amar ma'ruf wa nahi mungkar, yang pada zaman sekarang sudah tidak ada yang bisa menandingi perjuangan-perjuangan dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yang patut kita jadikan mereka suri tauladan setelah Rasulullah SAW, yang kita harus ikhlas dan istiqomah dalam segala hal untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, inilah hayatus sahabah. Hayatus sahabah Zubair bin Awam. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.